kayak seperti itu. Terus ada siswa yang pintar juga, tapi sebagian gitu. Terus perubahannya untuk siklus kedua, alhamdulillah siswa menjadi Arketipum 18. Ya, kita berjumpa kembali di channel Arketipum 18. Pada pertemuan kali ini kita akan mereview skripsi dari karya mahasiswa program studi PGSD FKIP Universitas Mulia Kudus. Ini nanti akan kita review isinya seperti apa, yang dibahas seperti apa. Nah, ini perjuangan mahasiswa ketika menyelesaikan skripsi ini yang nanti akan kita lihat, karena Mbak Emsa ini sudah melakukan ujian skripsi. Nah, ini kita akan mereview sehingga Anda akan memperoleh gambaran-gambaran dari skripsi yang sudah dikerjakan oleh mahasiswa, dan tentunya ke depan harapannya ketika Anda melakukan penelitian skripsi ini Anda akan semakin cerah. Nah, ini proses perjuangannya seperti apa akan kita cek, kemudian masalah-masalah seperti apa, teori yang digunakan apa, bagaimana metodenya, kemudian hasilnya seperti apa, bagaimana dari skripsi ini ada luaran penelitian yang dihasilkan oleh mahasiswa terkait dengan penelitian yang sudah dilakukannya. Kali ini saya dengan mahasiswa yang nama lengkapnya Emsa Marnia Pracandrasari. Dari namanya Anda ini ada filosofinya, artinya enggak? setiap nama dari pemberian orang tua pasti ada artinya, Pak. Iya. Artinya apa ini dari namanya Anda, Mbak? Emsa Marnia Pracandrasari. Ya. Yang pertama itu ada Emsa. Emsa itu nama orang tua, ayah dari ayah laki-laki. Iya. Ya. Namanya itu digabung menjadi satu, Pak. Iya. Emsa itu E-nya itu Edi, M-nya Mulyono, Sa-nya itu Saridas. Ya. Oke, luar biasa sekali. Jadi memang setiap nama ada artinya, ada filosofinya, dan tentunya mahasiswa seperti mahasiswa saya ada Pipit. Nah, ini tentunya ada namanya, artinya juga ini. Kita masuk di dalam proposalnya Anda dulu pernah diujikan, kemudian ada revisinya, dan tentunya kita sudah berada di sini ketika Anda sudah menyelesaikan skripsi ya. Jadi sudah diujikan ya, Mbak ya? Sudah, Pak. Sudah. Sebenarnya dari masalah utama di dalam skripsinya ini membahas mengenai apa, dan masalah utamanya apa, Mbak, di dalam skripsi Anda? Masalah utama yang berada di dalam penelitian saya itu ada di siswa, Pak. Siswa ya? Iya. Masalahnya apa di siswa? Di siswa dari saya observasi pertama kali masuk ke sekolah dasarnya, itu yang pertama itu dari saya meneliti ada siswa yang kurang aktif atau biasa disebut dengan pasif. Pasif ya? Ya. Terus yang kedua, jika guru melakukan tanya jawab, Ya. itu selalu malu-malu, kayak tidak mau bertanya atau mau menjawab, nggak mau mengacungkan jari kayak gitu, Pak. Dari yang pertama dikatakan bahwa siswa itu pasif. Pasifnya seperti apa di dalam pembelajaran yang sudah Anda lihat saat observasi? Pasifnya di mana? Dia itu kayak malu-malu gitu, Pak. Ditanya atau menjawab itu tidak mau sama sekali. Ini kelas karena berapa? kelas 5. Kelas 5, kondisinya masih pasif, Ya. malu-malu. Sebabnya apa? Mungkin dari observasi saya, Iya. itu siswanya tidak mau menjawab atau sebagai atau yang lain-lain itu karena takut dengan gurunya. Ini data ya? Anda punya datanya ya, Mbak ya? Iya. Oh ya, ini datanya ada. Jadi ketika kita diskusi seperti ini memang semuanya sudah berbasis data. Mbak Emsa sudah ke lapangan, sudah ngecek ke lapangan. Salah satu yang disebabkan tadi siswanya pasif, kemudian malu. Dari keaktifan di kelas seperti apa? Keaktifan di kelas, Iya. itu terkadang ada sebagian siswa yang mau ditanya guru menjawab, tapi ada juga sebagian yang tidak mau. Terus semisal maju ke depan atau apa, nulis atau apa,
membaca teks dan lain-lain. Sebagian ada Pak yang aktif, tapi yang sebagiannya nggak ada, tidak gitu. mau seperti Jadi itu. memang ada yang sudah baik, ada yang belum ya. Salah satunya disebabkan seperti tadi pasif, malu-malu, dan keaktifannya siswa masih dirasakan kurang ya. Kurang. Dari masalah-masalah yang sudah ada di lapangan itu, Mbak Elsa tentunya sudah memberikan salah satu solusi, salah satu gambaran dari masalah-masalah yang ada ini akan diselesaikan menggunakan model pembelajaran misalnya ya. Ada ya? Model Ada, pembelajaran yang akan Anda gunakan di dalam pembelajaran Anda ketika Anda melakukan penelitian ini. Ada ya? Modelnya apa? Model yang saya gunakan dalam penelitian saya itu model TGT atau yang disebut dengan Teams Game Tournament. Ini jenis penelitiannya jenis penelitian apa yang Anda gunakan di dalam penelitian? Jenis penelitian saya PTK. PTK ya? Penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas yang Anda gunakan tadi modelnya model TGT, Teams TGT. Game Tournament. Bagaimana sebenarnya langkah-langkah model TGT yang ada di dalam penelitian Anda ini? Langkah-langkah model TGT atau Teams Game Tournament dalam penelitian saya itu ada 4 tahap. Yang pertama presentasi materi, yang kedua ada berkelompok, yang ketiga ada game turnamen, yang keempat ada reward atau penghargaan kelompok. Itu dilakukan oleh Anda ketika Anda melakukan pembelajaran ya? Iya. Karena ini ada di dalam jenis penelitian PTK, tentunya ada siklus 1 dan siklus 2 yang Anda lakukan pembelajaran menggunakan model TGT. Dari model TGT yang Anda lakukan ini, kalau judul secara lengkap di penelitian Anda ini apa, Mbak? Judul dalam penelitian saya itu penerapan model Teams Game Tournament berbantuan media ular tangga untuk meningkatkan keterampilan berbicara, tema 8 lingkungan sahabat kita, kelas 5 sekolah dasar. Itu ya, jadi Anda ini karena tadi di dalam temuan awal di observasi ini keaktifannya masih kurang, siswa masih malu-malu, kemudian masih pasif, Anda memfokuskan di dalam keterampilan berbicara. Ini keterampilan berbicaranya siswa akan ditingkatkan ya. Salah satunya tadi menggunakan model TGT itu. Apakah di dalam model TGT ini masih membutuhkan media pembelajaran yang Anda gunakan untuk penelitian? Masih. Seperti apa media yang Anda gunakan? Coba Anda jelaskan dulu. Saya menggunakan media pembelajaran dalam penelitian saya itu media ular tangga. Media ular tangga? Ya, Pak. Bedanya media ular tangganya Anda dengan media ular tangga yang sudah ada di mana? Kalau menurut saya pasti banyak penelitian juga sama peneliti yang lain menggunakan media ular tangga. Tetapi pasti ada perbedaannya. Ya, bedanya di mana? Perbedaannya itu kalau di yang lain itu Pak, setahu saya dari sebelum-sebelumnya itu media ular tangga tersebut cuman kotak atau papan kecil atau yang seperti biasa yang dipermainkan oleh orang-orang atau anak-anak lainnya. Tapi di saya agak berbeda karena saya menggunakan banner yang agak luas. Banner Anda? Ya, Pak. Luar biasa sekali. Terus? Banner yang agak gede atau agak besar, luas gitu. Ukurannya lupa karena besar, Pak. Iya, terus? Ya, karena saya berpikir itu lebih baik besar daripada kecil, karena kalau kecil itu setahu saya itu pakai pionnya tuh kayak kecil-kecil gitu, Pak. Iya. Gitu. Dan kalau saya berpikir kalau saya pakai media ular tangga dari papan yang kecil, itu nanti siswanya tuh kayak bergerombol seperti itu, Pak. Kayak namanya siswa kan pasti rasa ingin tahunya itu tinggi gitu, Pak. Nanti kalau apa bu nanti iya. Terus kenapa saya buatnya tuh agak besar atau luas itu karena supaya pionnya itu tuh dari siswanya langsung. Ada pionnya juga? Iya, tapi dari siswanya langsung, Siswa Pak. juga berperan jadi pion? Iya. Gimana itu cara mainnya? Siswa berperan jadi pion, gimana Mbak Emsa? Supaya aktif gitu, Pak. Oh gitu ya. Ini tadi modelnya sudah model TGT, ditunjang lagi dengan permainan dari ular tangga. Apakah dari modelnya model permainan, di sini sudah ada permainan juga? Apakah di dalam pembelajaran itu tidak ada masalah? Atau seperti apa?
Ada model permainan, ada media permainan. Apakah bentrok ini atau pas atau tidak ada masalah? Coba Anda jelaskan. Kalau yang Sudah ada lakukan? Nah, ya. kalau saya melakukan di penelitian, tadi kan Bapak tanya Ya. ada siklus-siklusnya. Ya. Itu saya tuh siklus ada 2. Ya. Yang pertama siklus 1, yang kedua siklus 2. Siklus pertama ada 2 kali pertemuan, siklus 2 itu ada 2 kali pertemuan juga. Jadi dijumlahkan tuh ada 4 kali pertemuan, Pak. Yang di dalam siklus 1 saya waktu penelitian itu belum sampai meningkat atau bagaimana karena siswanya masih itu Bu, belum tahu atau Belum tahu ya. Iya. Oke. Karena belum kayak Ini karena guru pertama kali masuk berbeda dengan guru sebelumnya, Iya, Pak. kemudian pola pembelajarannya juga beda, media pembelajarannya juga dimungkinkan siswa baru pertama kali masuk perlu adaptasi dengan Anda ya. ya perlu beradaptasi. Oke, dari adaptasi ini juga gurunya juga beradaptasi dengan karakteristik siswa itu seperti apa. Tapi ketika sudah masuk ke pertemuan 1, 2, 3, 4, ada perubahan nggak di siswa? Alhamdulillah ada. Ada ya. Nah, ini sekarang saya akan melihat sebenarnya medianya seperti apa. Tadi pakai banner, siswanya menjadi pion. Itu seperti apa? Coba Anda tunjukkan ke sini. Ada bawa ya medianya ya? Bawa, Pak. Silakan Anda tunjukkan, Mbak. Oh iya. Ini mahasiswa membuat ini karena fokusnya di sini adalah keterampilan berbicara. Keterampilan berbicaranya diharapkan bisa meningkat dengan keadaan siswa tadi yang pertama masih pasif, dan dari Mbak Emsa ini yang bicaranya cepat, kemudian banyak berbicara. Ini diharapkan juga berefek ke siswa yang semakin aktif, kemudian bisa menjelaskan dengan baik materi-materinya. Silakan Mbak Emsa. Ya. Di sini saya bawa media pembelajaran. Dibuka ya. Iya, Pak. Gimana? Dari saya ini ada Ya. yang pertama banner. Iya. Banner ular tangganya itu saya tidak tahu ukurannya berapa, Pak. Tunjukkan coba. Kalau nggak bisa kita bantu, kita buka agar teman-teman tahu. Wah, ini besar sekali medianya. Ini satu ruang kelas bisa habis oleh permainan ini ya. Berarti Iya, mejanya Pak. disingkirkan ya. Iya. Nah, ini perlu perjuangan benar-benar media yang mengaktifkan pembelajaran siswa karena di sini besar dan siswa berperan sebagai pion di dalam pembelajaran. Nah, ini media yang besar sekali seperti ini dibuat Mbak Emsa. Desain sendiri ya, Mbak ya? Iya, Pak. Desain sendiri. Karena Luar biasa. saya membuat materi itu supaya dapat siswanya tuh mengetahui gitu, Pak. Dan saya masukkan di media ular tangga ini Ya. sesuai materi yang Setiap siklus menggunakan ini ya. iya, Pak. Bedanya siklus 1 dan siklus 2 di sini apanya yang terkait dengan media ini? Apakah media ini digunakan terus-menerus di dalam pembelajaran? Katanya Anda tadi ya, bedanya antara siklus 1 dan siklus 2 di dalam permainan ini apanya? Ini perlu diletakkan dulu nih, ini besar sekali nih. Besar sekali dan tentunya membutuhkan perjuangan ketika membawa. Ini ada bedanya ya. Misalkan Ada, dari materinya ini Anda geser dulu ke sana, Mbak. Nah, ini geser dulu nih. Besar sekali medianya dan perjuangan Mbak Emsa ini patut diapresiasi dengan media seperti ini. Bagaimana caranya Anda ini mengundi ya? Bagaimana mengundinya ke siswa? Siapa yang memainkan dulu? Anda menggunakan apa? Dadu, Pak. Dadu. Iya. Kalau medianya sebesar ini, dadunya kecil atau besar, Mbak? Besar, Pak. Besar. Mengikuti Mana dadunya? Kita melihat dadunya seperti apa. Ini dadu atau bantal ini? Gimana, Dadu, Mbak? Karena kalau kecil itu takutnya nggak konvensional gitu loh, Pak. Ini Iya. kan bannernya udah besar. Iya. Jadi saya membuatnya dadunya tuh agak besar gitu. Kalau kecil nggak macem gitu loh, Pak. Ini dadunya Iya. besar sekali, berarti Iya, Pak. siswa benar-benar aktif ya di situ ya. Ini dilempar ke atas seperti itu ya, masih Iya, ya. dilempar ke atas.
Tapi tidak ada yang melukai ya. Ini Tidak karena ada. memang empuk seperti bantal, aman dan dibuat sendiri di sini menggunakan apa ini namanya nih? Dakron ini kancing. Kancing ya, Ya, dan kancing. ini saya jahit sendiri, Pak. Wah, luar biasa, sudah kreatif sekali Mbak Emsa. Ini suka warna pink ya. Ya. Itu Mbak Emsa, Ya. medianya ini. Dan setiap kali pertemuan, nah ini setiap kali pertemuan yang saya tanyakan tadi, apakah ada perbedaan permainannya atau disisipi dengan materi atau seperti apa di dalam model TGT menggunakan permainan media ular tangga? Gimana Mbak penjelasan Anda? Pasti ada perubahan, Pak, dan perbedaan. Perbedaannya itu yang pertama itu saya waktu melakukan penelitian itu saya menyisipkan materi terlebih dahulu agar supaya siswa itu paham materi apa yang disampaikan oleh gurunya di depan kelas. Terus waktu saya bermain ular tangga ini kan siswa sudah paham apa yang ada di gambar dan apa-apa yang ada di dalam banner ini tersebut. Jadi siswa itu merasa paham. Tapi yang pertama itu mereka masih malu-malu ya, seperti Bapak tadi bilang, itu masih beradaptasi karena mereka mungkin belum bisa berbicara atau bagaimana, karena di sini kan gambar-gambarnya banyak. Ada 30 gambar. Lalu siswa itu disuruh menjelaskan setiap gambar yang mereka injak di bidak dalam permainan ular tangga tersebut. Itu yang pertama saya penelitian itu tidak ada siswa yang masih malu atau takut salah, nanti salah gimana Bu, kayak seperti itu. Terus ada siswa yang pintar juga, tapi sebagian gitu. Terus perubahannya untuk siklus kedua, alhamdulillah siswa menjadi tahu karena kan pertemuan selanjutnya dia belajar untuk setiap gambar-gambar ini tadi ada gambar-gambar kayak usaha-usaha, karena di materi saya itu saya mengambil materi bahasa Indonesia dan IPS. Materi bahasa Indonesia itu berisi tentang pembelajaran teks non fiksi yang sedangkan yang IPS itu membahas tentang jenis-jenis usaha masyarakat di Indonesia. Jadi di dalam bannernya itu atau media ular tangga yang saya buat itu ada gambar kayak jenis-jenis usaha kayak mebel atau apa gitu, Pak. Oh iya, sangat menginspirasi karena dia menjalankan ibadah, menyelesaikan ini nggak ada masalah. Ini luar biasa sekali Mbak Emsa ini. Kita baru masuk di dalam penjelasan media. Ada lagi karena fokus di dalam penelitian ini adalah meningkatkan keterampilan berbicara. Nanti akan kita lihat sebenarnya rumusan masalahnya itu apa, bagaimana pendalamannya, kemudian bagaimana melakukan penelitian ini dan melihat metodenya seperti apa dan tentunya hasilnya seperti apa. Kita lanjut di dalam rumusan masalah. Sebenarnya rumusan masalah yang ada di dalam penelitian Anda ini apa, Mbak? Rumusan masalah di penelitian saya tuh sebenarnya tuh ada 3, Pak. Ya. Yang pertama itu bagaimana peningkatan keterampilan guru dalam model Teams Game Turnamen atau disebut dengan TGT media ular tangga pada tema 8 lingkungan sahabat kita, muatan bahasa Indonesia dan IPS. Lalu yang kedua, bagaimana peningkatan aktivitas belajar siswa dalam menggunakan metode model Teams Game Turnamen berbantuan media ular tangga tema 8 lingkungan sahabat kita, muatan bahasa Indonesia dan IPS. Yang terakhir yang ketiga, bagaimana peningkatan keterampilan berbicara siswa dalam metode atau model Teams Game Turnamen berbantuan media ular tangga, muatan bahasa Indonesia dan IPS, tema 8 lingkungan sahabat kita. Yang pertama tadi mengenai peran guru ya? Ya, Pak. Iya, benar ya. Yang kedua tadi mengenai aktivitas ya. Yang ketiga mengenai keterampilan. Sekarang kita masuk di rumusan masalah pertama. Bagaimana di situ Anda akan meningkatkan mengenai peran guru? Ini seperti apa? Meningkatkan peran guru itu saya membuat pedoman kayak instrumen gitu, Pak. Instrumen apa? Instrumen
keterampilan guru. Instrumen keterampilan guru. Jadi Anda sudah membuat instrumen keterampilan guru yang nantinya ketika Anda mengajar, ini akan diamati oleh teman ya, teman yang observer ya, yang akan mengecek terus-menerus mengenai aktivitas Anda. Anda bawa instrumen ya, Mbak? Bawa, Pak. Coba Anda sampaikan mengenai instrumen di keterampilan guru itu apa saja yang ada di dalam rubriknya Anda, sehingga nanti teman-teman di sini bisa semakin jelas lagi sasarannya di rumusan masalah 1, poinnya seperti apa, khususnya mengenai keterampilan mengajar guru, perannya seperti apa di dalam mengenai aktivitas menggunakan model TGT, bantuannya mengenai tadi bantuan media ular tangga ya, yang sudah didesain secara besar. Ini Mbak Emsa suka yang besar-besar. Nah, akhirnya ya besar sekali tadi medianya. Ya, seperti apa Mbak? Silakan Anda bisa jelaskan. Silakan. Baca tidak apa-apa ya Pak? Boleh karena banyak ya. Sekali, nah, ya. ini banyak sekali. Di lembar pengamatan keterampilan mengajar guru itu siklus 1 dan siklus 2 itu sama. Lembar pengamatannya yang diamati itu ada beberapa aspek. Yang pertama, keterampilan bertanya. Yang kedua, keterampilan memberi penguatan. Yang ketiga, keterampilan mengadakan variasi. Yang keempat, keterampilan menjelaskan. Yang kelima, keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Lalu yang keenam, keterampilan membimbing diskusi kelompok diskusi. Yang ketujuh, keterampilan mengelola kelas. Yang terakhir, keterampilan mengajar kelompok kecil atau perorangan. Di dalam aspek-aspek itu ada poin-poinnya juga, Pak. Ya. Jadi itu diamati sejak guru pertama memberikan pembukaan pengantar sampai guru menutup pembelajaran dan memberikan refleksi terhadap hasil evaluasi yang dilakukan. Itu juga diamati juga ketika guru ini melakukan tugas kepada siswa baik individu dan kelompok ya. Itu dilakukan terus-menerus dari pertemuan 1 sampai pertemuan 4. Iya. Rubriknya sama. Lembar pengamatan keterampilan gurunya? Iya. Iya, sama. Tetapi ketika nanti di akhir pertemuan, apakah terjadi peningkatan atau tidak? Nah, silakan Anda ceritakan berdasarkan rubrik tadi pengamatannya itu, hasil dari yang pertama seperti apa, kedua seperti apa, ketiga seperti apa, keempat seperti apa, bagaimana? Dalam penelitian saya, di dalam siklus 1 dan siklus 2, siklus 1, pertemuan 1 dan pertemuan 2 terjadi peningkatan. Dan siklus 2 juga terjadi peningkatan. Lalu, di dalam siklus 1, itu peningkatannya itu sebesar 61%. Lalu, siklus 1 pertemuan 2 itu 66%. Siklus 2 pertemuan 1 itu terjadi peningkatan persentase 80%. Lalu siklus 2 pertemuan 2 terjadi peningkatan 89%. Jadi yang dimaksud di sini misalnya gini, siklus 1 dan siklus 1 ada 2, siklus 2 ada 2. Dari 1, 2, 3, 4 ini permasalahan yang semakin bisa diatasi ketika guru mengajar apa? Nah, permasalahan seperti apa? Indikator seperti apa yang semakin meningkat? Misalkan yang siklus 1 Anda mungkinkah di situ ditemukan belum bisa menguasai kelas dengan baik. Siklus 2 bagaimana? Nah, ini perbaikannya yang sangat terlihat di Anda ketika ini Anda mengajar di lapangan, kemudian dinilai oleh observer Anda semakin baik apanya, Mbak? Silakan Anda jelaskan. Di siklus pertama itu permasalahannya tuh dari pengamatan lembar guru tuh guru tuh tidak bisa mengendalikan kelas, Pak, gitu. Lalu diperbaiki ke siklus 1 pertemuan yang kedua, begitu. Lalu di siklus 2 itu permasalahannya kayak tidak bisa mengajar kelompok kecil atau perorangan gitu, karena di dalam kelas itu kan banyak sekali kelompoknya. Lalu biasanya terjadi di dalam kelas itu banyak permasalahan kayak saya itu atau bagaimana kayak seperti itu. Lalu guru tuh masih bingung untuk mengendalikan di dalam kelas dalam berkelompok
lalu diperbaiki dalam siklus 2. Itu ya berarti selalu ada perbaikan terus menerus ya, dan akhirnya tentunya menjadi yang menarik hasilnya 80% tadi ya peningkatannya luar biasa. Itu rumusan masalah 1, baru rumusan masalah 1. Sekarang kita masuk ke rumusan masalah 2 mengenai aktivitas. Yang dimaksud di sini aktivitasnya guru atau aktivitasnya siswa? Aktivitas siswa. Aktivitas siswa. Bagaimana cara mengetahui aktivitas siswa di siklus 1 pertemuan 1 2, siklus 2 pertemuan 1 2 di dalam Anda menjawab dari rumusan masalah di rumusan masalah kedua. Baru kita masuk di rumusan masalah kedua. Karena ada rumusan masalah yang terakhir dan rumusan masalah 3. Ini yang menjadi dasar di dalam penelitian ini. Setelah keterampilan guru ditingkatkan, setelah aktivitas ini akan ditingkatkan, kemudian berefek di dalam keterampilan berbicara itu sendiri. Sekarang kita masuk ke keterampilan aktivitas siswa di rumusan masalah kedua. Silakan Mbak Emsa menjelaskan bagaimana. Aktivitas siswa itu saya menggunakan beberapa aspek. Ya. Aspek yang pertama visual activities, yang kedua oral activities, yang ketiga listening activities, yang keempat writing activities, kelima mental activities, yang keenam emotional activities. Dari beberapa aspek tersebut kita bisa menilai dalam pembelajaran yang sedang dilaksanakan di dalam kelas oleh siswa tersebut. Bisa Anda jelaskan satu persatu? Tadi setiap indikatornya Anda ini maksudnya apa? Agar nantinya itu sebenarnya yang dianalisis aktivitas seperti apa. Ini banyak nanti yang akan bertanya. Sebelum seperti itu dijelaskan lebih jelas lagi setiap indikator itu maksudnya apa. Silakan Mbak Emsa. Bagaimana? Indikator yang saya digunakan dalam penelitian saya itu ada 5, Pak. Iya, apa saja? Ini aktivitas ya? Iya. Ya, aktivitas di rumusan masalah 2. Bagaimana? Yang pertama itu tadi ada visual activities, Ya. apa tadi? Terus kedua oral activities, listening, writing, mental, dan emosional. Dari tersebut guru bisa atau observer yang mengamati bisa menilai dari siswa-siswa tadi dalam pelaksanaan pembelajaran yang Satu sedang persatu. berlangsung. Coba satu persatu dijelaskan. Visual yang pertama itu apa, maksudnya apa, kemudian yang kedua apa, maksudnya apa, ketiga seperti apa. Silakan lebih rinci lagi, maksudnya apa. Ya, silakan. Ini butuh benar-benar jawaban yang sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Nah, silakan, karena skripsinya ada ini banyak sekali, bisa nanti dicek benar isinya seperti apa, dan tentunya ada yang jelas jawabannya agar dari Anda nanti bisa memperoleh manfaat dari review yang ada di sini. Ya, tadi kita mereview lagi mengenai rumusan masalah kedua. Ini Mbak Emsa akan menjelaskan tadi indikatornya mengenai indikator yang akan dianalisis terhadap aktivitas siswa. Silahkan, sudah ada ya keterangannya ya. Silahkan Mbak. Tadi yang pertama ada visual activities. Itu bisa dinilai dari membaca, terus memperhatikan gambar, demonstrasi, percobaan, pekerjaan orang lain. Yang kedua oral activities, yaitu menyatakan atau menyatakan, terus merumuskan, bertanya, memberi saran, mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi, atau interupsi. Yang ketiga listening activities, itu mendengarkan seperti uraian, teks, dan begitu. Terus ada percakapan, diskusi, musik, atau pidato. Yang keempat writing activities, menulis cerita, karangan, laporan, angket, atau menyalin. Yang kelima drawing activities, menggambar, membuat grafik, peta, diagram. Yang keenam motor activities, atau melakukan percobaan, membuat konstruksi, model mereparasi, bermain. Lalu yang 7 ada mental activities, menanggapi, mengingat, memecahkan soal, menganalisis. Yang ke-8 yang terakhir emotional activities, menaruh minat, merasa bosan, gembira, bersemangat, bergairah, berani, tenang, gugup. Seperti itu yang saya nilai di dalam aktivitas belajar siswa, Pak. Panjang sekali, Mbak.
itu semuanya sudah dilakukan ya? Sudah. Sudah benar-benar memperoleh data terhadap penelitiannya ya? Sudah. Nah ini jika memang itu sudah dilakukan semuanya, hasilnya seperti apa di dalam aktivitas siswa ini ya? Silakan Anda jelaskan. Hasil aktivitas siswa siklus 1 pertemuan 1 dan siklus 2 siklus 1 pertemuan 2 itu berbeda. Siklus 1 pertemuan 1 terdapat jumlah skor 544 yaitu memiliki persentase 60%. Bisa dirasa cukup. Lalu siklus 1 pertemuan 2 itu persentase sebanyak 69%. Terjadi peningkatan yaitu di siklus 1 pertemuan 1 dan siklus 1 pertemuan 2 9%. Lalu di siklus 2 pertemuan 1 itu persentase 76%. Di siklus 2 pertemuan 2 ada 81%. Jadi terdapat peningkatan yaitu 5%. 6%, Pak. Ada Maaf. peningkatan ya. Selalu ada peningkatan di dalam penelitian Anda ini ya. Sekarang yang terakhir kita masuk di rumusan masalah ketiga. Ini ada di dalam judulnya Anda. Di sini akan mengetahui mengenai peningkatan keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara setelah tadi saya katakan keterampilan gurunya meningkat. Setelah aktivitasnya itu meningkat, maka yang dicek terakhir adalah keterampilan berbicara. Dasarnya Anda melakukan penelitian ini, Anda menggunakan teorinya siapa ketika Anda menganalisis keterampilan berbicara? Silakan jelaskan. Saya mengambil teori dari Ningsih. Ningsih, apa saja di situ? Dikutip dalam Ningsih, Ya, keterampilan adalah kecakapan untuk menyelesaikan tugas. Jadi dapat disimpulkan keterampilan berbicara adalah kemampuan seorang anak dalam melakukan berbagai aktivitas dalam usahanya untuk menyelesaikan tugasnya. dari keterampilan berbicara yang tadi sudah Anda jelaskan itu, indikator untuk mengetahui keterampilan berbicara yang ada di siswa ini apa saja indikatornya? Silakan Anda jelaskan lagi. Yang pertama ada kelancaran berbicara, yang kedua ada struktur kalimat, yang ketiga ada penalaran pemilihan kata atau diksi, yang keempat penalaran atau kelogisan, yang kelima komunikatif atau kontak mata. Bagaimana keterampilan yang ada tadi 5 ya? 5 itu dicek di dalam pembelajaran, tadi menggunakan model TGT, ada permainan ular tangga yang ada di situ. Anda juga mengecek mengenai keterampilan berbicara ini. Tentunya Anda tidak bisa ngecek secara langsung di lapangan. Apakah Anda merekam hasil penelitiannya Anda? Ya, Jadi merekam. penilaiannya tidak bisa langsung di lapangan, tetapi direkamnya itu dicek di tempat yang lain. Menggunakan indikator itu Anda amati satu per satu, gitu ya. Bukan langsung ini sebagai sampel itu enggak ya, tapi memang satu per satu keadaan siswa ya, seperti itu ya. Ketika tadi kita mengecek ke diksinya, pilihan katanya, bagaimana Anda bisa menilai diksinya itu baik, skornya berapa, atau diksinya kurang, skornya berapa? Caranya Anda seperti apa ini, Mbak? Silakan Anda jelaskan. Dari keterampilan berbicara itu kan ada itu Pak, tadi indikatornya 1-5 tadi. Lalu saya menilainya itu dari ketepatan diksi pilihan kata. Itu cara pemilihan saya tuh ada 5 skor. Yang kalau semisal siswanya itu dapat skor pertama, dapat skor 1, itu artinya siswa mengucapkan kata-kata dengan tidak tepat, ambigu, tidak sesuai gambar. Lalu skor kedua itu siswa mengucapkan kata-kata dengan kurang tepat, ambigu, sesuai dengan gambar. Jadi ada ya? Ada di sini ya, rubriknya Ya. ada. Ada, Rubriknya kalau dibacakan ini ya panjang sekali ini. Ketika dijalankan panjang sekali, tapi ada ya Mbak ya. Jadi setiap kali tadi ada indikator di keterampilan berbicara ini ada rubrik-rubriknya sendiri ya. Ada.
Tapi memang harus dijelaskan secara jelas kepada Anda dan teman-teman. Silahkan dilanjutkan. Sebenarnya saya mau minta satu contoh indikator yang Anda jelaskan sampai detail penilaiannya. Silahkan kita masuk di yang pertama aja, Mbak. Apa itu, Mbak? Ketepatan logisan. Ketepatan kelogisan. Nah, seperti apa, Mbak? Anda bagaimana menilainya itu? Saya menilai itu ada 5 skor. Jika siswa dapat skor 1, itu siswa tidak mampu menceritakan yang ada pada gambar dengan logis. Tidak mampu. Yang skor 2 itu siswa mampu menceritakan yang ada pada gambar kurang logis. Ya. Yang ketiga atau skor 3, siswa mampu menceritakan yang ada pada gambar dengan cukup logis. Siswa dapat skor 4 apabila kriteria penskorannya siswa mampu menceritakan yang ada pada gambar dengan logis. Lalu skor tertinggi yaitu 5, kriteria penskorannya siswa mampu menceritakan yang ada pada gambar dengan sangat logis. Menilai satu saja kita harus melihat rubriknya seperti apa, keadaan siswa itu seperti apa. Ini sudah selesai, Mbak, ya, ini penelitiannya ya? Sudah ada efek keterampilannya ya? Keterampilannya semakin baik ya. Ini PTK yang ada di dalam penelitiannya Mbak Emsa itu, dia mau meningkatkan mengenai keterampilan berbicara. Tetapi sebelum masuk ke dalam keterampilan berbicara ini, dia juga meningkatkan mengenai keterampilan guru perannya seperti apa. Setelah itu baru masuk ke aktivitasnya siswa. Terakhirnya di keterampilan berbicaranya ini, dan menjadi fokus di dalam penelitiannya Anda ini, rubriknya sudah ada, kemudian melihat datanya, menilainya bukan langsung di lapangan, tetapi direkam dan melihatnya di tempat yang lain, dianalisis satu persatu gitu ya, Mbak ya. Luar biasa sekali penelitian dari Mbak Emsa ini. Dari penelitiannya Anda ini, tentunya ada luaran penelitian yang sudah Anda hasilkan ya? Sudah ya? Sudah. Apa, Mbak, hasil dari luaran Anda ini dipublikasikan di mana? Silakan Anda jelaskan. Saya publikasi di jurnal Mimber PGSD Undiksa. Statusnya sekarang? Sudah keluar LOA atau belum? Sudah. Sudah publish belum? Publish. Sudah terbit belum? Belum, Mbak. Belum ya. Jadi sudah keluar LOA-nya, tinggal menunggu publishnya saja, Mbak ya. Ya. Ini perjuangan Mbak Emsa luar biasa sekali dengan berliku-liku ya, Mbak ya. Ya. Berjuang terus-menerus ya, dan akhirnya dia sudah selesai dan tinggal merevisi catatan-catatan sedikit ya, Mbak ya. Dan akhirnya dia bisa menyandang gelar SPD. Semoga ke depan Mbak Emsa ini akan menjadi guru yang baik, guru teladan, guru berprestasi, dan dapat mengamalkan keilmuannya kepada siswa-siswa yang dididiknya, dapat berguna bagi masyarakat dan tambah sukses. Oke, gitu ya. Tetap jaga kesehatan dan saya mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa di channel Arketipum 18 selanjutnya. Salam budaya. Arketipum 18.